Baik, selamat siang Bapak Ibu dokter sekalian. Selamat datang dalam acara webinar medis khusus dokter, Imaging of Endometriosis. Perkenalkan, pada hari ini saya, Dr. Maria Francisca, selaku moderator pada acara webinar pada hari ini. Saya sangat-sangat bersyukur karena telah kedatangan dua orang pembicara. Yang pertama yaitu Dr. Edihan Marjuki, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat siang, Dok. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih dokter. Yang kedua adalah Dr. Vera Nevita, spesialis radiologi konsultan. Selamat siang, Dr. Vera. Selamat siang semuanya. Baik, materi hari ini akan berhubungan dengan endometriosis yang akan disampaikan oleh Dr. Edihan. Yang berikutnya adalah mengenai imagingnya atau pencitraan radiologinya. Sebelum mulai pada hari ini, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Edihan. Jadi Dr. Edihan Marjuki, spesialis obstetrik ginekologi. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi obstetri dan ginekologi di Quirino Memorial Medical Center Philippines pada tahun 2008. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan endoskopi ginekologi pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan doktoral S3 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Edihan Marjuki, spesialis obstetri dan ginekologi. Silakan, dokter. Terima kasih, Dokter Maria. Selamat siang teman-teman sejawat semuanya. Pada siang hari ini saya akan coba mulai webinar ini akan menjelaskan mengenai masalah endometriosis. Kita mulai dari outline-nya, kita akan berbicara mengenai definisi, epidemiologi, faktor resiko, etiopatogenesis sampai ke tata laksananya. Kita lihat ya dari definisi dan epidemiologinya. Bahwa sebenarnya endometriosis itu adalah kelainan ginekologi jinak yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium atau glandula dan stroma yang ada letaknya di luar dari tempat yang normal. Dalam hal ini di luar dari dinding uterus. Jadi kalau kita melihat itu terdapat beberapa tempat yang sering merupakan tempat yang sering dari endometriosis, misalnya di ovarium sekitar 55%, dari anterior cul-de-sac dekat dengan bagian dari kandung kemih, dan di posterior dari bot ligamen sekitar 30%, dan diikutin dengan posterior cul-de-sac dan di uterosacral ligamen. Nah, tempat-tempat ini juga akan berhubungan dengan namanya gejala-gejala yang akan dialami oleh pasien tersebut. Misalnya, apabila endometriosis tersebut terletak di ovari, maka akan terjadi gangguan pada kesuburan. Apabila terdapat di bagian dari kandung kemih, maka akan gejala yang berhubungan nyeri pada saat berkemih sampai berdarah pada saat berkemih. Nah, secara epidemiologi diperkirakan bahwa prevalensi dari endometriosis itu lebih kurang 10-15% pada wanita ada. Nah, beberapa kasus ini, prevalensi ini kadang-kadang sulit kita tentukan karena beberapa kasus, kebanyakan dari ini endometriosis itu bersifat asimptomatik. Sampai kita melihat secara endoskopi akan terlihat ada kadang-kadang tidak bergejala, maka secara pada saat laparoskopi kita bisa dapat melihat bintik-bintik dari endometriosis ataupun endometrioma tersebut. Insiden tertinggi pada wanita yang menderita endometriosis itu pada usia reproduktif, yaitu pada usia 25 sampai 29 tahun. Di mana rata-rata lebih kurang 20% wanita ini datang dengan keluhan nyeri panggul yang kronis. Dan 30 sampai 40% itu wanita itu datang dengan keluhan infertilitas atau sulit hamil. Nah, di sini
yang sering ditemukan itu pada ras Kaukasia dan ras dari kita Asia. Nah, endometriosis ini akan mengurangi kualitas hidup dari penderitanya. Nah, wanita yang menderita endometriosis ini dapat kehilangan produktivitas jam kerjanya itu lebih kurang sekitar 10,8 jam per minggu. Jadi pada saat mungkin menderita nyeri pada abdomennya, maka wanita tersebut mungkin tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, faktor resiko apa yang mungkin terjadi? Di sini kita melihat bahwa early menarche atau misalnya menstruasi yang lebih dini. Nah, ini akan mempengaruhi atau meningkatkan faktor resikonya. Nah, ini first degree relative with endometriosis. Misalnya kalau kakak kandungnya menderita endometriosis berat, maka kemungkinan pasien tersebut menderita endometriosis itu akan meningkat lebih kurang 6 kali lipat. Nah, kemudian juga pada late menopause, low body mass index yang orang kurus, kemudian nuriparity, Mullerian anomaly, dan menstruasi yang panjang, yang lebih dari 5 hari. Nah, ini yang menyusui dari yang interval menyusui yang pendek, kemudian juga semakin banyak menstruasi tentu akan meningkatkan kemungkinan terhadap kemungkinan terjadinya endometriosis, dan ras kulit putih itu lebih beresiko untuk terjadinya endometriosis dibandingkan dengan ras kulit hitam. Ya, faktor lainnya misalnya konsumsi kafein dan alkohol yang meningkat. Nah, secara patogenesis, di sini kita mengenal beberapa jenis teori bagaimana terjadinya endometriosis tersebut. Tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan secara utuh bagaimana terjadinya endometriosis tersebut. Nah, teori yang sering kita anut adalah misalnya teori Samson, yaitu retrograde menstruation. Jadi pada saat ini menstruasi, maka terdapat aliran balik dari menstruasi tersebut masuk ke dalam rongga peritoneum. Nah, beberapa teori yang lain juga, ini yang paling sering kita anut, ya yang retrograde menstruation. Nah, soulemic metaplasia, ini menurut Meyer itu berteori bahwa terjadi perubahan dari sel-sel yang di peritoneum berubah menjadi sel endometriosis. Nah, beberapa teori yang dianut juga ini seperti teori Halban, yaitu penyebaran spiral limfogenetik atau hematogen. Hal tersebut bisa menjelaskan bahwa terjadinya endometriosis itu di paru-paru, bahkan pada beberapa tempat yang bukan di dalam rongga peritoneum. Nah, terjadinya mekanisme, maka endometriosis ini bersifat estrogen dependent dan dia bersifat dengan resisten dari progesteron. Jadi dengan adanya ini estrogenic environment, maka tercipta dari ini ekspresi dari aromatase dari 17 hidroksi dehidrogenase, kemudian dari hal ini sehingga menyebabkan reaksi inflamasi pada bintik-bintik endometriosis tersebut. Nah, dengan adanya juga resistensi dari progesteron dari ini, maka tidak terjadi aktivasi dari ini, inaktivasi dari endometrium. Ini akan membantu implementasi dari sel-sel endometrium. Nah, rangsangan salah satu yang menyebabkan namanya nyeri pada saat pada pasien-pasien yang menderita endometriosis itu adalah karena adanya aktivasi dari aromatase sehingga menyebabkan stimulasi dari COX-2 dan menyebabkan produksi dari PGE2 atau prostaglandin sehingga menyebabkan inflamasi, sehingga menyebabkan ini nyeri pada saat reaksi inflamasi dan pada akhirnya menyebabkan nyeri pada saat pada pasien yang menderita endometriosis. Nah, pada sistem imun, dengan adanya retrograde menstruation yang masuk ke dalam rongga abdomen, tidak dapat biasanya dibersihkan oleh sel-sel dari makrofag. Nah, pada saat terjadinya ada gangguan clearance dari tersebut, maka implan-implan dari endometrium tersebut akan tetap persisten.
Nah, kita berbicara klasifikasi yang kita sering pakai dari namanya endometriosis itu, yang sering kita pakai itu adalah yang menurut klasifikasi dari Persatuan Klasifikasi untuk Scoring American Society dan Reproductive Medicine Scoring. Jadi kita menilai berdasarkan lokasinya gimana, berapa luas daerah yang terkena dampak, dan seberapa dalam dia kedalaman invasi dari nodul-nodul dari endometriosis tersebut, dan adanya perlengketan. Nah, ini dapat kita lihat stage 1 itu apabila skornya 1 sampai 5, stage 2 itu skornya 6 sampai 15 sampai ke yang severe apabila terdapat adesi berat dengan skor yang lebih dari 40. Nah, kita lihat ini ada beberapa jenis klasifikasi, mungkin tergantung dari keterlibatannya masing-masing pemakaiannya, tapi yang umum dipakai itu adalah berdasarkan Society dari Endokrinologi Reproduktif. Ya. Kemudian kita lihat manifestasi klinisnya. Seperti yang kita bilang, manifestasi klinik itu tergantung dari daerah mana yang terlibat atau yang terdapat dari bintik-bintik dari endometriosis tersebut. Misalnya ada dysmenorrhea sekunder, dyspareunia, ataupun bisa terdapat dari perdarahan pascakoital, nyeri panggul yang kronis meskipun tidak pada saat menstruasi, juga bisa terdapat menstruasi menorrhagia, dan gejala gangguan usus besar apabila nodul dari endometriosis tersebut mengenai bagian usus, dan nyeri punggung, kelelahan, dan sampai misalnya kalau bintik-bintik dari endometriosis tersebut mengenai daerah kandung kemih, maka pasien dapat mengeluh adanya disuria ataupun sistisis yang interstisial. Nah, apabila mengenai daerah tuba falopi, maka tuba falopi tersebut akan mengalami perlengketan sehingga menyebabkan infertilitas. Ya, jadi tergantung dari bagian mana bagian yang terkena, maka gejala-gejala klinisnya tersebut akan muncul berdasarkan tempat yang terdampak. Nah, untuk diagnosanya gimana? Kita melihat bahwa diagnosanya secara anamnesa kita akan menanyakan apakah pasien mengalami nyeri ataupun menorrhagia, atau mengalami umumnya pasien datang susah hamil, tidak bisa hamil, baik yang primer maupun secara sekunder. Makanya pada saat kita lakukan USG dan mungkin laparoskopi diagnostik, maka akan beberapa bagian akan terlihat bahwa pasien tersebut menderita endometriosis. Kita juga menanyakan mengenai siklus menstruasinya gimana, apakah pada saat menstruasi itu pasien mengalami dysmenorrhea. Nah, riwayat penyakit pasien misalnya apakah pasien ada menderita penyakit yang lain, apakah anggota keluarganya atau saudara kandungnya itu akan ada yang menderita endometriosis, karena secara itu apabila saudara kandungnya menderita endometriosis, maka terdapat 6 kali lipat kemungkinan pasien tersebut untuk mengalami endometriosis. Nah, dengan pemeriksaan fisik kita juga bisa melakukan pemeriksaan fisik. Misalnya kita melihat dengan cara inspeksi, di mana pada saat kita melakukan spekulum kita bisa melihat serviks atau posterior ininya dari serviksnya gampang berdarah karena adanya bintik-bintik endometriosis. Pada palpasi manual kita melihat adanya perlengketan, ada nodul di cavum Douglas ataupun di ligamentum sacrouterina, dan biasanya beberapa kasus misalnya uterusnya dalam posisi retrofleksi sehingga menyebabkan itu lebih gampang terjadinya retrograde menstruation, dan pada saat uterusnya dalam posisi retrofleksi kita meraba bahwa uterusnya itu gerakan ususnya tidak, mobilitasnya berkurang, atau beberapa kasus perlengketan hebat maka ada nyeri dan lengket pada saat dipalpasi secara binomanual.
Nah, beberapa yang aneksal massnya terdapat dari coklat cyst, kita bisa mendapatkan endometrioma mulai dari yang 1 cm sampai bahkan yang besar mungkin 20 cm sampai 30 cm bisa kita dapatkan. Nah, pada palpasi rektum apabila terdapat nodul pada bagian rektum dan sebagainya, maka kita bisa meraba adanya nodul yang nyeri tekan pada saat perabaan. Nah, apabila terdapat keterlibatan dari rektum, maka kita bisa mendapatkan mungkin pasiennya mengeluhkan BAB berdarah dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat dari pemeriksaan penunjangnya, mungkin nanti akan dibicarakan oleh Dr. Vera lebih lanjut lagi. Kita secara imaging kita lebih memilih untuk transvaginal ultrasound karena ketepatannya kita bisa melihat cukup spesifik. Kita melihat di sini gambarannya itu bentuk kistanya homogen, ada ground glass echogenicity kalau kita melihat ini dindingnya, beberapa ada dapat unilokular, beberapa juga banyak yang multilokular dengan septa dan tipis. Ya. Kemudian transvaginal ultrasound kadang-kadang sulit mendeteksi massa endometriosis yang kecil, beberapa yang kecil kalau beberapa mili dan ini agak susah kita ini meskipun dapat kita nilai juga. Dengan USG kita bisa mendeteksi juga apakah ada keterlibatan di pelvic endometriosis dengan melihat pergerakan dari uterusnya, apakah lengket, mobilitasnya gimana, bagaimana kita dapat menilai. Nah, kemudian mungkin mobilitas yang dapat kita pakai juga untuk di sini adalah MRI untuk mendeteksi adanya deep pelvic endometriosis. Nanti mungkin ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh Dr. Vera. Begitu juga dengan CT scan ya, apabila kita ini untuk mendeteksi endometriosis untuk daerah-daerah tertentu, misalnya yang ada endometriosis di daerah paru-paru, toraks, usus, ureter, dan sebagainya. Mungkin nanti ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh Dr. Vera ya. Nah, sebenarnya untuk diagnosa gold standard dari diagnosa dan untuk pemeriksaan histopatologis di sini gold standarnya itu adalah laparoskopik diagnostik. Di sini dengan menggunakan laparoskopi kita bisa langsung melihat adanya bintik-bintik endometriosis yang kecil meskipun seperti yang tadi kita lihat belum bergejala, kita bisa melihat adanya lesi-lesi endometriosis dari ininya yang kita lihat di sini. Mungkin lesinya untuk yang baru bisa berwarna merah terang. Nah, lesi yang udah aktif yang sudah lama biasanya berwarna merah kehitaman karena ada deposit dari zat besi di sana. Dan lesi yang non aktif sudah ini lebih lama lagi berwarna putih disertai dengan jaringan parut. Nah, jaringan parut ini yang akan menyebabkan perlengketan dan pada akhirnya menyebabkan nyeri dan mungkin gangguan dari infertilitas. Apabila besar, maka akan berupa endometrioma atau chocolate cyst biasanya terjadi di daerah dari ovarium. Nah, pada saat kita melakukan laparoskopi diagnostik, maka kita bisa juga melakukan biopsi dan sekaligus juga untuk namanya laparoskopik untuk kistektomi bahkan dari untuk pengobatannya ya. Tumor marker apa yang kita pakai? Biasanya tumor marker yang kita pakai adalah CA125. Meskipun CA125 itu kurang spesifik untuk keadaan dari endometriosis karena CA125 ini juga meningkat pada beberapa keadaan yang lain. Misalnya pada mioma uterus, pada inflamasi dan sebagainya. Nah, salah satu tumor marker yang kita pakai pada endometriosis ini adalah CA125, dia akan meningkat pada endometriosis. Namun yang seperti saya bilang tadi, sensitivitasnya rendah karena ini meningkat juga pada kondisi-kondisi yang lain, misalnya pada pelvic inflammatory disease, pada mioma, dan bahkan beberapa pada kecapean dan hati juga bisa meningkat. Nah, ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk monitoring adanya
rekurensi atau dan sebagainya. Nah, kita lihat dari sini, kita pertama dari anamnesis dulu, kita akan menanyakan apakah pasien mengalami dysmenorrhea, mengalami dyspareunia, atau beberapa kasusnya dia mengalami nyeri pada saat berkemih, tergantung dari tempat-tempat yang mungkin terkena dari ininya. Apakah nyeri pada saat dia menstruasi, nyeri sekali sampai tidak beraktivitas, dan mungkin pada saat dia menstruasi sampai beberapa kasus yang berat, maka pasien tidak dapat melakukan pekerjaan apa-apa sampai harus menggunakan obat-obat anti nyeri yang berat seperti morfin dan sebagainya. Beberapa kasus kita bisa tanyakan infertilitasnya gimana, ada dysmenorrhea dan pemeriksaan fisik seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Kita lihat. Nah, bagaimana tata laksana dari endometriosis ini? Kita melihat apabila untuk endometriosis ini, apabila nyerinya minimal, mungkin bisa diobservasi saja. Apabila nyerinya nyeri ringan, mungkin dengan pemberian NSAID ataupun combine obat pil KB kombinasi, tentu dapat mengurangi, sangat lumayan efektif untuk mengurangi terjadinya nyeri karena endometriosis. Untuk yang mengalami nyeri hebat sampai tidak bisa beraktivitas, maka kita anjurkan untuk laparoskopi. Kemudian kita dengan laparoskopi itu kita sekaligus dapat mendiagnosa dan sekaligus dapat melakukan terapi, misalnya melakukan adisiolisis, kistektomi, dan ablasi dari misalnya ada perlengketan bisa dapat kita terapi pada saat melakukan laparoskopi. Dengan pos dari ininya, kemudian apabila pasiennya itu mengalami infertilitas, maka mungkin bisa kita untuk preservasi dengan laparoskopi juga bisa kita lakukan. Biasanya kalau misalnya untuk infertilitas ada perlengketan di bagian tuba, makanya perlengketan tersebut akan kita bersihkan. Beberapa kasus kita juga dapat melakukan tes patensi dari tuba tersebut untuk sekaligus melihat dengan dye dimasukkan, kita melihat apakah tuba tersebut paten atau tidak, sehingga kita dapat menentukan apakah cukup dengan inseminasi atau bila terjadi adesi pada kedua tuba tidak paten, maka kita harus melakukan namanya bayi tabung ya. Apabila tidak ada masalah, mungkin kita bisa menginduksi terjadinya ovulasi. Sampai apabila tubanya paten, mungkin dapat dilanjutkan dengan inseminasi. Apabila tuba tidak paten, maka dilanjutkan dengan bayi tabung. Ya. Apabila untuk surgikalnya, apabila pasien masih menginginkan untuk mempunyai anak dan sebagainya, maka dapat kita lakukan kistektomi, dilanjutkan untuk pemberian GnRH agonis, dan beberapa ini supaya untuk memperkecil kemungkinan rekurensi. Apabila pasien mengalami nyeri hebat dan sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, makanya terapi definitif tersebut adalah dengan histrektomi atau total abdominal histrektomi dan bilateral salpingo-oophorectomy. Ya. Nah, di sini yang kita bilang semuanya kita berdasarkan keluhan yang terjadi. Kalau misalnya keluhannya terjadi keterlibatan dari organ-organ yang terjadi, misalnya organnya terlibat di bagian usus, maka gejala-gejala yang ada juga akan bersangkutan dengan usus. Apabila gejalanya lesi dari endometriosisnya itu terjadi di bagian dari vesika urinaria, maka gejala-gejala yang itu kemungkinan besar akan bersangkutan dengan gejala berkemih. Nah, ini
pemberian yang obat anti nyeri yang kita dapat berikan, beberapa yang efektif, misalnya untuk nyeri ringan dan sebagainya, kita dapat memberikan ibuprofen, asam mefenamat, kemudian beberapa kasus dextroprofen, bahkan yang beberapa kasus untuk yang berat sampai memberikan morfin. Ya, kalau nyerinya tetap hebat dan berlanjut, kita menganjurkan untuk dilakukan laparoskopi untuk operatif dan sekaligus diagnostik dan untuk terapeutik. Ya. Dan beberapa ini yang kita sebutkan tadi, combine oral kontraseptik dengan kombinasi dari etil estradiol dan progestin dosis rendah cukup efektif untuk menurunkan ambang nyeri menurunkan nyeri yang disebabkan oleh endometriosis, ya, dengan mekanisme kerja seperti ini. Nah, yang GnRH agonis yang dapat kita berikan untuk mengobati dan untuk mengurangi kemungkinan kambuh juga beberapa yang bisa kita gunakan, misalnya danazol, gestrinon, dan beberapa kasus yang ini sekarang yang generasi terbaru yang bisa diberikan untuk batas waktu yang lama. Untuk GnRH kita berikan maksimal pemberiannya 6 bulan. Sedangkan untuk generasi yang baru bisa diberikan sampai 5 tahun, 3 sampai 5 tahun seperti Visan dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang tata laksananya secara surgikal. Ya, indikasinya misalnya untuk endometriosis derajat berat yang tidak bisa merespon dengan hormonal terapi. Untuk yang